Halo teman-teman semuanya, selamat datang di program Community Service dari Bina Nusantara. Perkenalkan, saya Sharon Alicia Yugi dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal lebih jauh tentang Software Development Lifecycle atau biasa yang kita sebut SDLC. Mungkin teman-teman semua sering ya menggunakan berbagai aplikasi seperti media sosial, aplikasi perbankan, atau aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, di balik aplikasi-aplikasi tersebut, ada nih proses pengembangan yang terstruktur di belakangnya. Proses itulah yang biasa kita sebut SDLC. Melalui materi ini, kita akan mempelajari ya tentang tahapan-tahapan yang ada di dalam SDLC, serta mengapa proses tersebut sangat penting dalam menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Nah, sebelum masuk ke materi utama, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan sesi kita hari ini. Di sini kita semua diharapkan dapat memahami tiga hal utama. Yang pertama adalah tentang conceptual understanding. Di sini kita diharapkan dapat memahami tentang konsep apa itu SDLC dan mengapa SDLC menjadi salah satu bagian yang penting dalam teknologi informasi saat ini. Dan yang kedua adalah fase identification. Di sini kita dapat mempelajari 7 fase utama dalam SDLC, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pemeliharaan setelah sistem digunakan. Yang terakhir adalah model selection. Di sini kita akan membahas perbedaan antara metode Agile dan Waterfall, serta kapan masing-masing metode tersebut lebih tepat digunakan dalam sebuah proyek. Nah, setelah kita mengetahui dari tujuan sesi kita hari ini, mari kita mulai dengan memahami terlebih dahulu apa itu SDLC. Jadi, SDLC atau kepanjangan dari Software Development Lifecycle adalah serangkaian tahapan yang digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Mulai dari perencanaan, pembuatan, pengujian, hingga pemeliharaan setelah sistem tersebut digunakan. Sederhananya, SDLC bisa kita ibaratkan sebagai guideline untuk tim pengembang agar proses pembuatan software itu lebih terarah. Dengan adanya SDLC, setiap tahapan memiliki tujuan yang lebih jelas sehingga proyek dapat diselesaikan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Lalu mengapa sih SDLC ini penting untuk diterapkan? Jadi di sini ada beberapa tujuan utama dari SDLC. Yang pertama itu adalah dapat membantu tim lebih efisien sehingga waktu, tenaga, biaya yang digunakan itu lebih terkontrol dan optimal. Yang kedua, dapat memberikan transparansi kepada seluruh pihak yang terlibat di dalam proyek. Dengan begitu, stakeholder dapat mengetahui perkembangan proyek di setiap tahapannya itu seperti apa. Dan yang terakhir, dapat memastikan kualitas perangkat lunak yang dihasilkan itu tetap terjaga. Jadi, software yang dibuat itu tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga lebih aman, stabil, dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Setelah kita memahami pengertian SDLC, sekarang kita akan melihat 7 tahapan utama yang ada di dalamnya. Jadi, yang pertama itu nanti ada planning, analisis, design, development, testing, deployment, dan maintenance. Jadi ketujuh tahapan ini akan membentuk sebuah siklus yang nantinya akan saling berhubungan untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu persatu dimulai dari planning dan analisis. Oke, mari kita bahas satu persatu dimulai dari planning dan analisis. Oke, jadi yang tahap pertama ini ada planning. Jadi pada tahap ini tim akan menentukan tujuan dari sebuah proyek tersebut, peluang lingkup pekerjaannya seperti apa, jadwal pengerjaannya, serta estimasi biaya yang dibutuhkan. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan ingin membuat aplikasi manajemen inventaris, maka pada tahap perencanaan ini tim akan mendiskusikan terlebih dahulu seperti fitur-fitur apa aja yang diperlukan, terus siapa aja yang menggunakan aplikasi tersebut, berapa lama waktu pengembangannya, dan sumber daya apa yang dibutuhkan. Tahapan ini akan sangat penting karena akan menjadi dasar untuk seluruh proyek pengembangan berikutnya. Oke, selanjutnya pada tahap kedua kita akan masuk ke requirement analysis. Pada tahap ini fokus utama tim adalah memahami kebutuhan usernya lebih mendalam gitu. Biasanya dilakukan melalui wawancara, observasi, survei, ataupun diskusi dengan pihak-pihak yang terkait. Misalnya untuk aplikasi inventaris yang tadi, tim dapat berdiskusi dengan staf gudang ataupun staf operasional untuk dapat mengetahui kebutuhan mereka. Dari proses tersebut mungkin ditemukan kebutuhan seperti
notifikasi stok ketika barang menipis, atau kemampuan menghasilkan laporan secara otomatis gitu. Selain kebutuhan fungsionalnya, tim juga harus memperhatikan nih kebutuhan non-fungsionalnya, seperti keamanan data, kecepatan sistem, dan kemudahan penggunaan aplikasinya. Seluruh hasil analisis ini nantinya akan didokumentasikan dalam dokumen software requirement specification yang nantinya menjadi acuan seluruh tim dalam membangun sebuah sistemnya. Selanjutnya masuk ke fase ketiga yaitu fase desain. Pada tahap ini, kebutuhan yang telah dikumpulkan sebelumnya nantinya akan mulai diterjemahkan sebagai sebuah rancangan sistem. Tim biasanya akan mulai merancang struktur database, bisa menggunakan ERB, serta menentukan arsitektur sistemnya, dan juga membuat untuk rancangan UI beserta prototypingnya. Nantinya ini akan dibuat untuk sebagai acuan proses pengembangannya. Sebagai contoh, untuk aplikasi inventaris ini, tim bisa merancang sebuah tampilan UI untuk halaman login, dashboard, ataupun formulir-formulir untuk mengupdate stok yang ada. Dengan adanya desain yang jelas, tentunya seluruh anggota tim akan memiliki satu gambaran yang sama yang nantinya akan mengurangi kesalahan-kesalahan pada tahap berikutnya. Setelah proses desain telah selesai dan telah disetujui, maka nanti kita akan masuk ke fase keempat yaitu fase development. Jadi pada tahap ini proses pengembangan sistem akan benar-benar kita mulai. Tim developer biasanya akan menerjemahkan seluruh rancangan yang sebelumnya telah kita buat menjadi kode-kode pemrograman yang akan bisa kita gunakan di komputer. Jadi nanti di tim developer akan memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya mereka bisa menggunakan Java, JavaScript, atau framework-framework lainnya. Nantinya setiap fitur yang sebelumnya kita sudah rancang akan mulai dikembangkan satu persatu, mulai dari proses login, pengelolaan data barang, hingga menu proses pembuatan laporan. Tahap ini biasanya akan menjadi fase yang paling banyak memakan waktu karena seluruh fungsi utama sistem akan dibangun di sini. Jadi nanti hasil dari tahapan development ini adalah versi awal yang nantinya akan masuk ke tahap pengujian sebelum digunakan oleh usernya langsung. Selanjutnya kita akan masuk ke fase kelima yaitu fase testing. Pada fase ini, sistem akan diuji untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan normal dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Pengujian ini dapat dilakukan melalui unit testing, integration testing, maupun UAT. Sebagai contoh di aplikasi inventaris ini, tim akan memastikan data stok yang tampil itu benar dan fitur berjalan tanpa error dan sistem siap digunakan oleh penggunanya. Setelah sistem dinyatakan lolos pengujian, kita akan masuk tahap keenam yaitu fase deployment. Jadi pada tahap ini, aplikasi yang telah dikembangkan dan diuji sebelumnya akan mulai diterapkan ke lingkungan produksi atau lingkungan usernya langsung. Sebagai contoh, aplikasi inventaris yang sebelumnya telah kita buat akan mulai digunakan oleh seluruh cabang-cabang perusahaan. Tim juga akan memastikan proses pemindahan dari sistem lama ke sistem baru berjalan dengan lancar dan benar. Selain itu, biasanya dilakukan pelatihan kepada pengguna-pengguna yang baru itu untuk memahami proses penggunaan aplikasi dengan baik. Selanjutnya kita akan masuk ke fase terakhir yaitu fase maintenance. Pada fase ini, tim akan selalu memantau sistem yang telah digunakan oleh user itu selalu berjalan dengan baik. Jika ditemukan bug atau kebutuhan lainnya, itu tim biasanya akan melakukan perbaikan atau pengembangan agar sistem selalu aman, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Hal ini menunjukkan bahwa SDLC ini merupakan proses yang bersifat siklus dan nantinya akan terus berlanjut untuk menghasilkan perangkat lunak yang lebih baik. Pada saat ini, kita dapat melihat perbandingan antara dua metodologi pengembangan perangkat lunak yang paling umum digunakan, yaitu waterfall dan agile. Untuk waterfall sendiri menggunakan pendekatan yang berurutan atau linear, sehingga setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap berikutnya. Karena metode ini cenderung dianggap kurang fleksibel jika terjadi perubahan di tengah proyek. Sedangkan untuk agile itu menggunakan pendekatan yang iteratif dan bertahap. Pengembangan dilakukan dalam beberapa siklus atau sprint sehingga lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan dan melibatkan pengguna secara lebih aktif. Secara umum, waterfall cocok untuk proyek yang kebutuhannya sudah jelas dari awal, sementara agile lebih cocok untuk proyek yang membutuhkan fleksibilitas dan perubahan yang cepat.
Setelah memahami seluruh tahapan SDLC, di sini ada beberapa praktik terbaik yang perlu kita terapkan. Yang pertama adalah dokumentasi yang jelas, agar seluruh informasi proyek dapat terdokumentasi dengan baik. Yang kedua, memperhatikan keamanan sejak di tahap awal, sehingga potensi risiko dapat dicegah dari awal. Yang ketiga adalah menjaga kolaborasi antara anggota tim dengan memanfaatkan tools seperti Jira ataupun Trello. Dan yang terakhir, kita dapat memanfaatkan otomatisasi seperti CI/CD untuk mempercepat proses pengujian dan deployment tanpa mengurangi kualitas dari sistemnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Dan untuk materi yang saya sampaikan disusun berdasarkan beberapa referensi terpercaya di link-link tersebut. Terima kasih.